Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Fitriani, NIM 1120029 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A. Dalam video ini memuat tema Saatnya yang Muda Berbicara Sejarah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peradilan pada masa Islam, yang meliputi pertama, peradilan pada masa Rasulullah, yang kedua, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga, peradilan pada masa Bani Umayyah, yang keempat, peradilan pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir, peradilan pada masa Turki Utsmani. Nah, yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Rasulullah ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase Makkiyah, dan yang kedua, fase Madaniyah. Nah, fase Makkiyah ini sendiri berlangsung selama 13 tahun, yaitu dimulai dari masa kerasulan sampai beliau hijrah. Pada masa ini, kondisi masyarakat Islam itu belum terisolir dan masih difokuskan pada pendalaman akidah dan meninggalkan berhala. Jadi belum ada kesempatan untuk membentuk perundang-undangan dan tata pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan surat Makkiyah yang di dalamnya masih membahas seputar akidah. Nah, yang kedua, fase Madaniyah. Pada fase ini berlangsung dari Rasulullah hijrah sampai beliau wafat. Dalam fase ini, masa Islam itu sudah kuat dan sudah terbentuk pula tata pemerintahan. Dan juga di Madinah itu sudah disyariatkan hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, perhutangan, dan lain sebagainya. Buktinya yaitu dengan adanya surat Madaniyah yang di dalamnya membahas mengenai hukum. Nah, dalam fase ini Rasulullah itu mempunyai 3 peran. Yang pertama sebagai sultah tasyri'iyah, yang kedua sebagai sultah tanfiziyah, dan yang ketiga sebagai sultah qadariyah. Nah, di Madinah itu juga terdapat Piagam Madinah. Nah, apa sih Piagam Madinah itu? Piagam Madinah itu yaitu sebuah undang-undang tertulis yang di dalamnya memuat peraturan yang mengatur hubungan sosial dan politik masyarakat Madinah. Nah, proses peradilan pada masa ini juga berlangsung sangat sederhana. Namun meskipun yaitu hanya berupa fatwa-fatwa saja. Namun meskipun berlangsung sangat sederhana, tetapi rukun-rukun dalam qada itu sudah terpenuhi. Dan keputusan Rasulullah itu mengandung kebenaran, sehingga putusan tersebut sangat dihormati oleh pihak-pihak yang berperkara. Nah, biasanya Rasulullah ini mendelegasikan sahabatnya untuk menjadi penguasa di suatu daerah sekaligus menjadi hakim di daerah tersebut. Dan biasanya Rasulullah juga mengutus sahabatnya untuk mengadili suatu perkara tertentu. Nah, dalam masa itu alat bukti yang digunakan yaitu seperti bayinah, terus firasat, terus saksi, kemudian sumpah, bukti tertulis, dan qur'ah. Nah, ada juga larangan hakim. Larangan hakim itu seperti memutuskan perkara pada saat marah, yang kedua suap, dan yang ketiga menerima hadiah. Dan selanjutnya yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini terdapat 4 khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memerintah hanya selama 2 tahun. Hal ini dikarenakan fokus pada masa itu masih terfokus pada memerangi muslim murtad dan pembangkang yang tidak mau membayar zakat. Kekuasaan Islam pada masa itu juga belum luas, dan hakim itu sendiri, kekuasaan hakim
masih dipegang oleh khalifah itu sendiri. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memegang kekuasaan kurang lebih selama 10 tahun. Dan dalam masa 10 tahun itu kekuasaan Islam sudah meluas. Dalam menyelesaikan perkara harta benda diselesaikan oleh seorang hakim, sedangkan untuk hukum pidana diselesaikan oleh khalifah. Proses pengangkatan hakim diserahkan kepada gubernur, yang sebelumnya pengangkatan hakim itu dilaksanakan oleh khalifah. Dalam memutuskan perkara, hakim merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika mereka tidak menemukan dalam keduanya, mereka bertanya kepada fuqaha mujahidin. Dan juga pada masa Umar bin Khattab terdapat Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yaitu sebuah surat petunjuk untuk qadhi. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini proses peradilannya sedikit berbeda dari khalifah sebelumnya, yaitu sudah di sebuah gedung. Namun proses pengangkatan qadhinya itu masih mengikuti khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan ini mengangkat seorang naib qadhi untuk membantu tugas hakim. Hakim dan staf pada saat itu digaji dari Baitul Mal. Namun kelemahan pada masa Utsman bin Affan ini yaitu Utsman bin Affan ini hanya melanjutkan sistem peradilan pada masa khalifah sebelumnya, dan juga terdapat nepotisme yang belum ditumpas secara tegas. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga masih mengikuti khalifah sebelumnya, dan Ali ini berpesan kepada qadhi agar qadhi itu menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan juga kasih sayang terhadap masyarakat. Di Madinah, Ali ini juga membentuk sebuah hukum. Ali membuat petunjuk untuk pengangkatan seorang hakim, yaitu syarat untuk menjadi hakim yaitu diantaranya harus dipandang utama, terus tidak berpenghidupan sempit, harus berwibawa, tidak tamak, terus berotak cerdas, berilmu luas, dan bisa bekerja secara sempurna. Dan selanjutnya yaitu pada peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, berdirinya Bani Umayyah ini diawali dengan bughat Muawiyah kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bani Umayyah sendiri berkuasa kurang lebih 90 tahun dengan ibu kota di Damaskus dan dipimpin oleh 14 khalifah pada masa kekuasaannya. Bani Umayyah merubah sistem pemerintahan yang tadinya musyawarah menjadi sistem monarki. Nah, menurut pendapat ahli, pemerintah mendirikan lembaga peradilan dan lembaga kehakiman dan dikepalai oleh ketua hakim. Hakim sendiri melakukan ijtihadnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak semua perkara diselesaikan oleh hakim. Perkara perdata dan perseorangan diselesaikan oleh hakim, sedangkan perkara pidana diselesaikan oleh pemerintah. Dan selanjutnya ada Al-Qadha. Qadha ini sama dengan fatwa. Fatwa qadhi dipandang sebagai putusan dan dijadikan sebagai hukum. Sumber hukum yang dipakai yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, tugas dari Al-Qadha itu sendiri yaitu menyelesaikan perkara-perkara agama, misal wakaf, harta anak yatim, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada wilayatul madzalim. Wilayatul madzalim ini adalah sebuah mahkamah tinggi yang bertugas mengadili hakim dan pembesar negara, mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Selanjutnya yaitu ada wilayatul hisbah. Apa sih wilayatul hisbah? Wilayatul hisbah itu sebuah lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral yang bertugas mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat dan menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun hakim-hakim yang
terkenal pada masa Bani Umayyah, yaitu Usaid bin Hadar, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Aziz. Yang keempat yaitu peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama dimulai dari berdirinya Daulah Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Kemudian periode kedua dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah. Kemudian periode ketiga dimulai dari berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya kaum Saljuk. Periode keempat dimulai dari masuknya kaum Saljuk sampai jatuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah di tangan bangsa Mongol. Nah, Bani Abbasiyah ini didirikan di Baghdad dan merupakan masa keemasan bagi peradaban Islam sendiri. Nah, pada masa Bani Abbasiyah itu perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat pesat dan lahirnya ulama Sunni. Nah, peradilan pada masa Abbasiyah I. Pada masa Abbasiyah I ini merupakan masa kejayaan. Ilmu pengetahuan dan ekonomi sangat berkembang dengan pesat. Hukum Islam berjalan menurut madhab tertentu. Pada masa itu hakim diperintah untuk memutus perkara sesuai dengan madhab yang dianut penguasa dan masyarakat setempat. Di masa Abbasiyah I ini juga lahirnya istilah Qadhi al-Qudat yang berkedudukan di ibu kota negara dan bertugas mengangkat hakim. Hakim pada masa itu mengenakan amamah hitam yang diikatkan pada topi panjang yang melekat pada kepalanya dan mengenakan jubah hijau. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah ini dibentuk sebagai instansi tersendiri. Awalnya sidang itu dilaksanakan di rumah atau di masjid. Namun kemudian persidangan itu dilakukan di suatu majelis yang luas di tengah kota. Nah, hakim itu berwenang menangani perkara perdata, wakaf, dan menunjuk pengampu. Nah, organisasi kehakiman yang ada pada masa Bani Abbasiyah I seperti Dar Qadhi al-Qudha, kedua Qudna al-Qadhi, dan yang ketiga Al-Sautah al-Qadariyah. Kemudian ada Al-Mawardi. Al-Mawardi itu ada dua, ya. Pertama, hakim umum dan absolut. Hakim umum dan absolut ini bertugas memutuskan kasus dan menjadi wali anak yatim, orang sakit, dan anak kecil. Yang kedua, hukum khusus dan terbatas. Hakim khusus dan terbatas. Nah, hakim khusus dan terbatas ini memiliki kekuasaan terbatas sesuai dengan piagam penunjukan khalifah, wazir, atau gubernur. Masa Bani Abbasiyah II. Keadaan pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah ini sudah sangat rusak, termasuk juga peradilannya sudah rusak. Nah, pada masa itu orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahunnya. Dan kewenangan seorang hakim juga sudah dibatasi, hanya sebatas soal sengketa dan soal kekeluargaan saja. Masyarakat pada masa itu memasuki masa kritis sosial, politik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu Khalifah Al-Mansur menawarkan jabatan qadhi kepada Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Abi Dib, tapi mereka bertiga itu menolak demi mempertahankan agamanya, lalu kemudian mereka dipenjara. Dan yang terakhir yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani berkuasa kurang lebih selama 6 abad dengan wilayah meliputi 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, jumlah pemimpin pada Turki Utsmani ini ada 36 sultan dan 1 khalifah. Turki Utsmani mengikuti salah satu madhab, yaitu madhab Hanafi.
peradilan Islam. Terobosan dimulai oleh Sulaiman I pada upaya kodifikasi dan legislasi. Hukum dibagi menjadi dua pada masa ini, yaitu sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Kodifikasi hukum perdata pada masa ini menetapkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi. Terus adanya penyusunan satu pendapat madhab dalam majalah Al-Ahkam Al-Ahdiyah. Kemudian juga mengadopsi perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam. Masa sebelum Tanzimat. Masa sebelum Tanzimat dipimpin oleh seorang sultan dan khalifah, dibantu oleh Saldaran dan Syekhul al-Islam. Bentuk peradilan. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani ada 4. Yang pertama al-Juz'iyat, yang kedua Mahkamah al-Isti'naf, yang ketiga Mahkamah al-Tamyiz, al-Naqd wal al-Ibram, yang keempat Mahkamah al-Istinaf al-Ulya. Kemudian pada masa Tanzimat, pelopornya itu adalah Sultan Mahmud II. Kekuasaan pada masa ini, kekuasaan yudikatif dialihkan kepada Syekhul al-Islam, dan juga dibentuknya Mahkamah al-Nidhamiyah. Tokoh-tokoh pada masa Tanzimat yaitu diantaranya Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Sani, Mahmud Shodiq Rifat Pasha, dan Ali Pasha. Kemudian apa sih yang melatar belakangi gerakan Tanzimat? Latar belakang munculnya gerakan Tanzimat yaitu yang pertama, bangsa Eropa itu mendesak Turki Utsmani untuk mengayomi kaum dhimmi, dan juga munculnya tokoh-tokoh gerakan Tanzimat. Sikap masyarakat sendiri pada masa Tanzimat itu ada 3. Yang pertama tradisional, yang kedua modernisme, dan yang ketiga reformis. Tradisional itu mereka tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada fikih dan madhab mereka. Yang kedua modernisme. Modernisme yaitu mereka itu menawarkan gagasan fikih baru yang menawarkan fikih agar diperbarui. Nah, yang ketiga reformis. Reformis ini gagasan fikih yang ada itu tidak mampu merespon berbagai perkembangan, sehingga perlu fikih baru yang menafsirkan nas secara kontekstual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.